Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Rasul bin Masbi sebagai tutor pada malam ini. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Doni. Alamatnya di mana, Bapak? Gelora. Mohon maaf, Pak, sebelumnya apakah boleh saya sambil menulis? Terima kasih karena telah diizinkan. Pekerjaannya apa? Sebagai guru. Keluhannya apa, Pak? Kalau boleh tahu, sakit di bagian abdomen kanan. Baik. Keluhannya sudah berapa hari? 2 hari ini. Keluhannya apakah menetap atau hilang timbul? Menetap. Sebelumnya apakah ada keluhan mual muntah? Ah, ada. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen serta pemeriksaan appendicitis, yang mana kedua pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dan mendiagnosis dari penyakit yang Anda keluhkan selama ini. Jangan khawatir, semuanya akan saya lakukan dengan baik dan benar sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Serta tindakan medis yang saya lakukan ini, rahasianya akan terjamin, Pak. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, silakan tanda tangan di sebelah sini. Karena Bapaknya sudah bersedia, saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk berbaring di sebelah sana, sambil melepas pakaiannya terlebih dahulu ya, Pak. Pakaian sebelah atasnya saja. Saya akan melakukan cuci tangan 7 langkah. Pertama, lakukan inspeksi area abdomen. Perhatikan pada kulit apakah terdapat luka atau jaringan parut. Kemudian perhatikan juga kontur abdomen, apakah datar, buncit, atau scaphoid. Perhatikan juga umbilikus, apakah terdapat bulging atau tidak. Kemudian perhatikan apakah nampak gerakan peristaltik dari pulsasi aorta pada epigastrium. Dari pasien ini terlihat semuanya normal. Yang kedua adalah melakukan auskultasi. Auskultasi dilakukan dengan meletakkan stetoskop di atas mid abdomen atau umbilikus, atau bisa juga di bawah umbilikus dan di atas suprabubik. Dengarkan suara peristaltik atau bising usus hidung selama 1 menit. Normalnya pada dewasa 5-35 kali per menit. Bila tidak segera terdengar, lakukan selama 5 menit. Evaluasi lalu tulis hasil pemeriksaannya. Yang ketiga adalah perkusi abdomen. Mula-mula kita menentukan bagian abdomen yang akan diperkusi. Melakukan perkusi untuk menentukan batas atas dan batas bawah hipar pada garis midclavicular. Untuk menentukan batas atas hipar, lakukan perkusi sejajar garis midclavicular ke arah hipar. Perhatikan perpindahan bunyi sonor paru ke bunyi peka. Lalu tandai dengan menggunakan alat penanda, bisa ballpoint atau sebagainya. Untuk menentukan batas bawah hipar, lakukan perkusi dari bawah umbilikus ke arah hipar. Perhatikan perpindahan bunyi dari timpani ke peka. Lalu tandai juga. Dapatkan angka 8 cm dari hasil pemeriksaan kali ini. Berarti masih dalam kisaran normal. Yang keempat, kita melakukan palpasi, dimulai dari palpasi ringan atau superficial. Posisi tangan pemeriksa menempel pada dinding perut, melakukan penekanan dengan ruas terakhir dan ruas tengah jari-jari. Tangan diangkat dari satu daerah ke daerah lain, bukan digeser. Palpasi digunakan untuk menilai lapang abdomen dan pembesaran, spasme, serta rigiditas dari otot. Terakhir adalah palpasi dalam, minta pasien untuk menekuk lutut,
Lakukan palpasi dengan menggunakan bagian datar tangan kanan yang diletakkan di atas abdomen dan tangan kiri yang diletakkan di atas tangan kanan. Ujung jari kiri memberikan tekanan, lalu identifikasi adanya massa, lokasi, ukuran, bentuk, konsistensi, pulsasi, fiksasi, dan nyeri tekan. Pemeriksaan fisik abdomen telah selesai. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan appendix. Pemeriksaan appendix pertama adalah McBrunner sign. Kita lakukan penekanan terhadap titik McBrunner atau McBrunner point yang terdapat di dua pertiga antara umbilicus dan anterior superior iliac spine atau ASIS. Bila positif terdapat nyeri tekan, bila negatif tidak ada nyeri tekan. Yang kedua adalah Roux sign. Kita lakukan penekanan pada beberapa titik dari mulai regio iliac kiri hingga regio iliac kanan dengan searah jarum jam. Mohon maaf, dengan berlawanan arah jarum jam. Bila positif terdapat nyeri tekan, bila negatif tidak ada nyeri tekan. Yang ketiga adalah psoas sign. Kita lakukan pertama-tama posisi pasien untuk miring ke kiri. Yang kedua, kita tahan bokong pasien dengan tangan kiri. Yang ketiga, tarik kaki pasien ke arah pemeriksa dengan menggunakan tangan kanan. Bila positif, maka timbul nyeri. Bila negatif, tidak ada timbul nyeri. Pemeriksaan yang terakhir adalah obturator sign. Kita lakukan pertama-tama, kaki pasien diangkat dan lututnya difleksikan 90 derajat, tegak lurus. Yang kedua, tarik kaki pasien ke arah pemeriksa untuk memberikan efek rotasi internal pada femur. Bila positif, timbul nyeri, bila negatif, tidak timbul nyeri. Dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, abdomen, dan pemeriksaan appendix, didapatkan WDX berupa appendicitis atau radang usus buntu. Dari apa yang saya amati, Pak, saya akan berikan obat sebagai terapi awal apabila tidak membaik dalam waktu 7 hari. Mohon untuk kontrol lagi. Saya dan mungkin akan dilakukan berupa tindakan bedah. Tindakan bedah yang dilakukan adalah appendictomy. Dan mohon Bapak untuk minum yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi sehingga pemulihan terjadi dengan cepat. Apakah ada yang ditanyakan? Karena tidak ada yang ditanyakan, saya akan mengakhiri. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk melakukan prosedur 7 langkah cuci tangan.